Siap, Prof. Baik, silabusnya sudah dikirim, sudah. Sudah dikasih belum silabusnya? Sudah. Sudah dikasih? Sebentar, Iya. Prof. Mau dibantu share screen? Nggak usah. Ya boleh, dibantu boleh. Ini di kelas nih ya? Semua di kelas ya? Yang sebagian, Pak. Bagian. Saya nggak bisa di kelas. Iya, Prof. Nah, saya baru pulang tadi dari acara. Masya Allah. Insyaallah minggu depan kita bergabung. Insyaallah. Berapa orang semuanya? Totalnya 34. Oh, insyaallah. Banyak ya. Yang sudah bergabung berapa? 30. 31. Sebentar, Prof. 31. Lagi mengkondisikan pakai layar. Mendingan matiin aja kali. Itu dikecilin. Audionya dikecilin. Oke. Cek. Kok nggak masuk ya? Tapi semua sudah punya ya? Sudah, Prof. Sudah ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihudah amma ba'du. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa memulai kuliah kita untuk mata kuliah ilmu qawaid tafsir. Ilmu qawaid tafsir ini merupakan salah satu disiplin ilmu ya yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi seorang mufassir. Maka ada kaedah-kaedahnya. Nanti ada 3 buku ya, 4 buku yang kita jadikan sebagai rujukan. Dan mahasiswa diharapkan semuanya memiliki buku itu. Ya, nanti kita akan sampaikan. Sebagaimana biasanya, untuk pertemuan pertama kali ini adalah pengenalan silabus yang dibuat oleh IIQ ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita akan tambahkan beberapa pembahasan yang tidak masuk di dalam silabus ini. Pertama kali tentunya ya pengenalan. Ya, pengenalan apa yang dimaksud dengan qawaid tafsir itu. Apa faedah mempelajarinya? Apa kaedah-kaedah yang ada di dalam qawaid tafsir itu? Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Nanti dengan segala pembahasan yang terkait, ya, dengan segala pembahasan yang terkait. Kemudian kita akan jelaskan juga sejarah dan perkembangan daripada qawaid tafsir itu sendiri dengan buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang pada mulanya itu masuk dia di dalam pembahasan ulumul Quran. Tapi sekarang sudah ditulis dia secara terpisah menjadi kaedah tersendiri dalam buku tersendiri. Ada beberapa buku nanti yang kita jadikan itu, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia. Nah, kemudian semua pembahasan yang terkait, ya, objek pembahasannya apa, sandarannya apa, sumber pembahasannya apa, semua yang terkait dengan itu. Kemudian kita akan masuk juga dalam pembahasan namanya syurutul mufassir.
adabul mufassir. Kalau dalam fikih itu disebut dengan syurutul ijtihad. Maka di dalam tafsir ada syurutu at-tafsir. Ya, syarat seorang mufassir itu apa saja. Nanti disebutkan. Ya, ada 15 persyaratan. Ditambah lagi dengan adabul mufassir. Adabul mufassir artinya etika di dalam penafsiran. Apa yang harus dimiliki. Kemudian barulah memasuk kita kepada pembahasan-pembahasan yang terkait. Terutama yang terkait dengan bahasa dulu. Karena bahasa Al-Quran itu ada yang masuk dalam pengertian al-haqiqah, ada al-majaz, ada juga al-gharib, ada al-mutaradif, ada al-mushtarak, ya, kemudian ada lagi nanti satu cabang disiplin ilmu Al-Quran yang mandiri juga. Sudah menjadi ilmu tersendiri dengan referensinya nanti yang banyak. Yaitu namanya ilmu al-wujuh wan nazair. Ilmu al-wujuh wan nazair ini kalau di dalam fikih disebut dengan ilmu al-ashbah wan nazair. Dengan segala perkembangan dan cabang ya yang muncul dari ilmu itu. Nanti ada kalau di dalam fikih itu ada namanya al-furuq. Al-furuq itu nanti ada al-furuq al-lughawiyah, ada al-furuq al-fiqhiyah, ada al-furuq al-usuliyah. Di Pasca Sarjana di Pekanbaru itu satu cabang ilmu sendiri, satu mata kuliah sendiri yang disebut dengan ilmu al-furuq. Al-furuq itu adalah ilmu al-fiqhiyah dan al-furuq al-usuliyah. Nah, kita nanti masuk di dalam al-furuq al-lughawiyahnya. Ya, kadang ada kata-kata ayat Al-Qur'an, kalimat Al-Qur'an yang dalam bahasa kitanya dia serupa tapi tidak sama. Jadi ada nanti khalaqa, ada ja'ala, ada nanti qara'a, ada tala, ya, dan lain-lainnya. Banyak sekali nanti yang terkait dengan itu. Maka dia menjadi satu disiplin ilmu ya tersendiri. Nah, barulah kita masuk nanti kepada yang disebut dengan istilah ada zahir, ada nas, ada mufassar, ada muhkam, ada nanti lawan-lawannya apa nanti, ya, ada nanti al-mu'awwal, ada nanti yang disebut dengan mutasyabih, ada yang disebut dan seterusnya. Nah, di situ nanti muncul kaidah juga. Kalau antara nas dengan zahir dia bertemu, apa kaidahnya? Didahulukan nas atau didahulukan zahir? Kemudian juga al-mufassar, al-muhakkam, ya, atau al-muhkam. Mana yang didahulukan? Itu nanti ada kaidahnya. Nah, barulah kita masuk nanti pembahasan yang disebut dengan dilalatul alfaz. Dilalatul alfaz ini berangkat juga dari bahasa juga. Karena dari lafaz itu bisa diambil satu kesimpulan
satu penunjukan. Nah, dilalatul alfaz itu nanti ada namanya wadhihud dilalah, ada ghairu wadhihud dilalah. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Maka nanti ada muncullah di situ, ada namanya ibaratun nas, ada isyaratun nas, ada dilalatun nas, ada dilalatul iqtida. Nanti dengan segala percontohannya. Dari situ masuk kita nanti satu pembahasan khusus lagi. Ilmu yang mandiri lagi. Namanya ilmu an-nasikh wal mansukh. Ilmu an-nasikh wal mansukh. Nah, ilmu ini ada dia dalam ilmu Al-Quran itu di dalam ilmu hadis. Yang kita pelajari an-nasikh wal mansukh fil Quran. Dengan segala referensinya. Nanti kita masukkan juga nanti pembahasan an-nasikh wal mansukh fil hadis. Ya, nasikh wal mansukh fil hadis. Ya, itu hampir-hampir sama. Dimulai dari masa tabi'in. Nanti ada namanya Qatadah bin Da'ama As-Sadusi yang wafat 118 Hijriah. Beliau sudah menulis nasikh dan mansukh dalam hadis. Dilanjutkan nanti oleh tokoh-tokoh berikutnya. Kalau an-nasikh wal mansukh, nanti salah satu tokohnya adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijriah. Terus berkembang nanti. Di dalam hadis juga banyak buku-bukunya, dalam ilmu Al-Quran juga banyak buku-buku yang ditulis. Nah, di dalam hadis nanti kita kenal gurunya Imam Ahmad, namanya Imam Muhammad Al-Asram, 216. Ada lagi nanti tokoh-tokoh yang lain, namanya ada bin Syahin. Ada lagi yang disebut dengan istilahnya Al-Hazimi, Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi, dan seterusnya. Ilmu ini menjadi penting. Kenapa? Karena menjelaskan tentang periode daripada tasyri'. Ada yang pernah diturunkan ayatnya, kemudian ayatnya itu dinasakh. Maka pesannya sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau tidak mengetahui itu, nanti bisa-bisa saja dia menyebutkan hukum dari yang sudah mansukh. Ya, misalnya nanti ayat-ayat Makkiyah, kemudian ada ayat Madaniyah, ada yang dulu, ada yang belakangan. Nah, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir itu harus dimiliki oleh seorang mufassir. Kalau tidak nanti menetapkan sesuatu, ya padahal sesuatu itu sudah dihapuskan. Misalnya berbicara nanti masalah iddatul mutawaffa anha zawjuha. Iddah orang yang ditinggal mati suaminya. Pada mulanya 1 tahun. Dinasakh menjadi 4 bulan 10 hari. Ayatnya yang 1 tahun itu, ayatnya halaman berikutnya 240. Yang 4 bulan 10 harinya itu 234. Seharusnya yang 4 bulan 10 hari itu 240 belakangan datangnya. Tapi adanya duluan di depan. Nah, kenapa begitu? Itulah ya, Al-Quranul Karim. Ya.
Jadi nanti kita kembali nanti kalau sudah di S3 nanti ada namanya ya pembahasan-pembahasan yang disebut dengan studi kritis ilmu Al-Quran. Termasuk yang disebut dengan istilah nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu yang akhirnya melahirkan tartib Al-Quran. Susunannya. Maka ada tartib yang bersifatnya nuzuli, ada tartib yang mushafi. Nuzuli itu secara turunnya, mushafi itu seperti Al-Quran yang kita lihat sekarang ini. Nanti kita diskusikan di situ. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada soal dan jawab. Yas'alunaka, yas'alunaka. Ada jawabnya, qul. Kemudian ada juga nanti yang disebut dengan istilahnya itu, ragamnya itu. Ada berapa dia? Anwa' as-su'alat wal jawabat. Di dalam Al-Quran itu. Jadi memang ada kasus yang sedang ada di tengah masyarakat, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah mendapatkan jawaban dengan turunnya ayat. Yas'alunaka 'anir ruh, 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir. Dan seterusnya. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, dan seterusnya. Kemudian ada lagi pembahasan kita itu kepada siapa ayat itu diarahkan. Namanya wujuhul mukhatabat. Wujuhul mukhatabat di dalam Al-Quran itu ada 33 macam. Nanti kita akan bahas satu-satu. Arahnya kepada siapa? Maka kita nantikan sebentar lagi ada Ramadan. Ramadan nanti ada wujuhul mukhatabatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak ya ayyuhal mu'minun? Kutiba alaikumus shiyam. Kenapa itu? Nanti kita kaji apa rahasia di balik itu. Itulah yang disebut dengan panggilan. Ya khitab at-tashrif wa takrim. Kemuliaan, keistimewaan, sekaligus kebesaran, keagungan. Orang yang beriman mendapatkan posisi yang sangat terhormat. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, apa maksudnya di situ? Iman yang bagaimana? Maka dipertanyakan imannya apakah sekedar saja atau imannya harus sejati dan murni untuk menerima kewajiban itu. Maka ketika menyebutkan arahnya sudah jelas, kewajibannya, tidak perlu Allah lagi sebutkan siapa yang mewajibkannya. Maka ayatnya tidak ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumus shiyam. Tidak, kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Yang mewajibkan adalah yang memanggil kalian dengan ya ayyuhalladzina amanu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini rahasia-rahasia nanti kita akan bahas di situ. Kemudian ada lagi yang disebut dengan dialek al-lahajat. Al-lahajat. Al-lahajat ini nanti hubungannya dengan al-ahrufus sab'ah. Pembahasannya masuklah di situ dengan ilmu qiraatnya. Jadi al-lahajat.
Jadi orang-orang Arab itu punya dialek sendiri-sendiri. Setiap suku punya dialeknya. Maka dialek itu, ya, apakah dia termasuk qiraat ataukah dia termasuk nanti di dalam al-ahrufus sab'ah itu. Maka ada buku al-lahajat, ya, al-arabiyah bil qiraat al-qur'aniyah, ditulis oleh Abduh Ar-Rajihi. Ya, kita tidak terasa kadang-kadang dialek itu ada dalam keseharian. Tapi apakah dia masuk dalam al-ahrufus sab'ah itu, masuk dia di situ ada al-qiraat yang nanti kita bagi mutawatirah, mutammimah lil asyarah, qiraat syadzah, ya, yang saya yakin ketika S1 sudah dapat semuanya itu. Karena qiraat itu berangkat daripada tulisan, dari tulisan itulah dibaca, maka dibahas juga nanti namanya Ar-Rasmul Utsmani. Nah, Ar-Rasmul Utsmani ini apa? Ya, kalau kita menyebutnya dengan khasais atau dawabitnya. Karena dulu Al-Quran ketika diturunkan, ditulisnya dengan Rasm Utsmani. Rasm Utsmani tulisannya waktu itu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, tidak ada giginya. Sin lurus saja, garis biasa saja. Shin lurus saja, tidak ada titiknya. Tapi bisa dibaca tulisan itu. Dibacanya karena kekuatan kemampuan bahasanya. Nah, Al-Quran ketika diturunkan itu ditulis oleh penulis-penulis yang disebut dengan Kutabul Wahyi. Tidak semua sahabat pandai membaca dan menulis. Sampai Nabi nanti di Madinah Al-Munawwarah, yang pandai baca tulis dari sahabat itu hanya 32 orang. Yang lainnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi hafal. Itulah kelebihannya. Setiap ayat yang turun, surat yang turun, Nabi terus kumpulkan sahabatnya. Ketika dikumpulkan sahabatnya, Nabi terus jelaskan, tadi Jibril turun, menyampaikan, menurunkan ayat ini, menurunkan surat ini. Di mana duduknya? Nah, Nabi terus perintahkan, nanti tulis itu letakkannya di sana. Dalam surat itu, setelah firman Allah yang ini, sebelum firman Allah yang itu. Nah, kita bagaimana menggambarkannya? Tumpukan naskah itu. Karena kertas belum ada. Apalagi laptop belum ada. Yang ada hanya lempengan batu, kulit-kulit binatang, pelepah-pelepah korma, disitulah ditulis. Ditumpuk-tumpuk. Nanti ke dalam kodifikasi Jam'ul Quran, itu menjadi ilmu sendiri, ilmu kodifikasi Al-Quran. Nah, ketika nanti dikumpulkan, ada naskah-naskah yang tidak ada dalam tumpukan itu. Ada ayat yang tidak ada dalam tumpukan itu. Tapi ada dalam hafalan para sahabat itu. Sekali dibaca, 2 kali dibaca, 3 kali dibacakan oleh Nabi, kalian sudah hafal? Sudah. Kita dibacakan 10 kali, belum hafal-hafal juga. Nyebutnya saja kadang-kadang tidak sesuai
ya hurufnya tidak sesuai dengan makharijul huruf. Tapi alhamdulillah orang Indonesia ini termasuk bangsa yang lidahnya lembut, lidahnya mudah dibentuk. Sehingga dibacakan huruf-huruf Al-Quran itu mudah menyesuaikannya. Walaupun ada sebahagian juga suku yang sulit membedakan ketika disebut itu antara zal misalnya dengan jim. Diajarkan idza jaa nasrullah, dibacanya ijazah, dibacanya izazah, ya, dan lain-lainnya. Dialek. Tapi ketika membaca Al-Quran, dialek itu hilang semuanya. Ada orang Jawa misalnya, kental dia menyebut huruf ta. Orang Aceh, orang Bali, NTB, kalau nyebut tak itu bukan tak, tapi tak. Mau beli apa? Mau beli lontong. Bukan lontong, lontong. Tapi begitu membaca Al-Quran, hilang semua. Ya, dia tidak baca dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Enggak. In kuntum ta'lamun. Biasa. Ya, jadi kita bersyukur. Maka kadang-kadang orang Indonesia itu dari aspek dialek yang mudah dibentuk, itu lebih mudah membentuk dialeknya daripada orang-orang Arab atau suku-suku bangsa yang lainnya. Ini salah satu kemudahan yang Allah berikan. Nah, nanti ilmu rasam ini sendiri. Ya, ilmu rasam Utsmani. Nanti tokoh-tokohnya ada Abu Amr Ad-Dani yang wafat 444 Hijriah. Ada namanya Abu Daud, ya, kenal dengan Abu Najah, yang wafatnya itu 439 Hijriah, dan lain-lain. Tak semua, dan sebahagian yang masih manuskrip. Ada yang besar nanti, bukunya sampai dengan 14 jilid. Nanti namanya judulnya Nasrul Marjan. Nasrul Marjan itu 14 jilid. Ya, kita sudah kopikan itu. Jadi buku-buku itu semuanya ada di perpustakaan IIQ. Yang mana yang buku-buku baru, ya, saya dikirim oleh teman-teman. Ya, buku-buku qiraat itu, buku-buku rosem, buku-buku apa saja, ya kita sharekan untuk dicetak dan didudukkan di perpustakaan IIQ. Kemudian barulah kita masuk nanti yang disebut dengan istilah an-naql wa tarjamah. Nakal itu artinya memindahkan, menuliskan. Tarjamah artinya menterjemahkan. Nah, boleh enggak kita menterjemahkan dengan bahasa kita, bahasa lain? Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu banyak kosakatanya yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa Indonesia. Maka dicarilah bahasa yang paling dekat. Ketika diterjemahkan masih tidak bisa juga, di bawahnya dibuat catatan kaki. Maksudnya adalah, nah kalau sudah maksudnya adalah, itu terjemah atau tafsir. Nanti kita akan bahas itu. Ya, bahas itu nanti. Baru terakhir dari pertemuan kita,
adalah yang berkaitan dengan al-i'jaz. I'jazul Quran. I'jazul Quran ini merupakan ilmu tersendiri lagi. Jadi ilmu i'jazul Quran. Yang tokoh pertamanya dicatat dalam sejarah itu adalah Abu Bakar Al-Baqillani yang wafat 403 Hijriah. Dia punya buku I'jazul Quran. Banyak nanti referensi-referensi yang berkaitan dengan i'jaz itu. Apakah nanti i'jaznya i'jaz lughawi, i'jaznya i'jaz tartibi, apakah i'jaznya i'jaz tasyri'i, ataukah i'jaznya i'jaz ilmi. Ya, ilmi. Nanti ada ensiklopedi itu yang besar-besar. Al-i'jazul ilmi dari Al-Qur'anul Karim. Jadi salah satu yang mempunyai kepedulian meneliti i'jazul ilmi itu adalah Uni Emirat Arab dengan pusat kajiannya itu namanya Jaizah Dubai. Jaizah Dubai. Ulama dikumpulkan, seminar, ya, berbagai topik dilaksanakan, dipanggil tokoh-tokoh ulama-ulama Al-Quran itu untuk mengkaji sisi-sisi i'jaz yang ada dalam Al-Quran. Nah, bukunya nanti dicetak dituliskan, kemudian dicetak gratis saja, cetak lux betul, dan tidak ada dijual di luar. Ya, kalau punya buku khusus. Nah, pembahasan seperti ini dikaji, dijelaskan, dibuatkan acara dengan tokohnya sendiri. Orang Mesir yang kebetulan sebelumnya dia tidak beragama Islam, ya, beragama Kristen. Doktornya itu statistik pertanian. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, dibacanya kok ada sesuatu yang beda dari yang lain, maka dilakukanlah penelitian dari aspek ilmu pengetahuan. Misalnya Al-Quran menyebutkan ada semut, ada suratnya surat semut. Semut itu makhluk apa sih? Dibuatkan dan dijelaskan. Sehingga dibuatlah satu acara sendiri. Ada Al-Quran wal Ilm, ada Al-Quran wal Iman. Ya, dulu sampai berapa ratus episode itu. Yang kemudian dibukukan dia menjadi buku-buku kecil. Di revisi Kuwait juga ada seorang tokoh namanya Ibrahim Syauqi. Juga berbicara tentang i'jaz ilmi itu. Nah, karena tokoh-tokoh itu sudah tidak ada lagi, sekarang muncul lagi tokoh namanya Kuhail. Masih muda, ya, tapi brilian sekali dia. Dia tuliskan juga buku
ijaz ilmi itu dalam bentuk ensiklopedi mausu'ah. Jadi banyak sekali ya nanti yang terkait dengan sains dan teknologi yang menjadi bagian daripada ijaz ilmi lil Qur'anil Karim. Ilmu ada berkembang, ilmu laser. Laser itu ada dalam Al-Quran syaratnya. Karena Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, banyak isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Itu yang ketika tahun 96 lalu itu dibuatkan satu seminar simposium internasional Al-Quran. Dilaksanakan di Bandung. Langsung diketuai panitianya oleh almarhum Pak Habibie. Dia banyak relasinya dengan tokoh-tokoh dunia. Para ilmuwan-ilmuwan dikumpulkan semua di Bandung. Ada dari Soviet, Rusia, pakar laser dunia. Islam kebetulan, Muhammad Akbar namanya, Profesor Dr. Muhammad Akbar. Ada yang pakar biologi. Ada lagi ya pakar-pakar ya ilmiah itu sendiri yang pernah menulis Ma'atib fil Qur'anil Karim, meneliti ayat-ayat tentang kedokteran, dikumpulkan semua untuk membuktikan bahwa Al-Quran sudah memberikan sumbangsinya dalam dunia ilmu pengetahuan dalam bentuk isyarat-isyarat ilmiah. Walaupun Al-Quran tidak disebut sebagai kitab ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan berangkatnya itu didasarkan kepada teori. At-tajribah, at-tajarub al-ilmiyah. Teori itu senantiasa berubah dan berkembang. Kalau Al-Quran dikatakan sebagai kitab ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran itu berubah. Kalau dia berubah, dia tidak qadim, tapi dia hadis. Muncullah pendapat-pendapat ulama. Ada orang-orang mayoritas ulama mengatakan Al-Quran itu qadim. Apa itu Al-Quran? Kalamullah an-nafsi al-azali. Mu'tazilah katakan, oh enggak, Al-Quran itu hadis dia. Ya, kalau hadis berarti Al-Quran itu makhluk. Perdebatan panjang ya kita temukan di dalam ilmu kalam. Nah, referensi yang kita akan gunakan ya di dalam silabus ini dimuatkan ada 12 buku. Ya, ada 12 kitab. Yang pertama yang bahasa Indonesia itu adalah Kaedah Tafsir ya yang ditulis oleh Bapak Quraish Shihab. Ini bukunya Kaedah Tafsir. Satu lagi disertasi yang ditulis oleh dosen PTIQ. Ya, mahasiswa saya yang bimbing. Jadilah dia disertasi. Judulnya Qawaidut Tafsir. Ini bukunya. Ya, ditulis oleh Abdurrahim Hasan. Nanti bisa dicari. Ya, Abdurrahim Hasan. Ya, saya bimbing ya, dan beliau menulisnya cukup lama ini. Ya, nanti bisa menghubungi yayasan alumni PTIQ yang mencetak ini. Ya, 1 jilid. Kemudian nanti ada lagi buku
Judulnya Usulut Tafsir wa Qawaiduhu. Ini 1 jilid. Ini bukunya ditulis oleh Khalid Abdurrahman Al-Aq. Khalid Abdurrahman Al-Aq. Cukup tebal bukunya. 1 jilid. Kemudian ada lagi buku 2 jilid. Judulnya Qawaidut Tafsir juga. Qawaidut Tafsir itu jam'an wa dirasatan. Ini ditulis juga namanya Khalid juga. Tapi bin Utsman As-Sabt. Khalid bin Utsman As-Sabt. 2 jilid. Ini jilid 1-nya. Ada 2 jilid. Nah, buku-buku ini semuanya akan kita jadikan sebagai rujukan. Ya, rujukan. Di samping buku-buku lain ya yang kita kenal dengan buku Ulumul Quran. Ada Al-Burhan fi Ulumul Quran oleh Az-Zarkashi. Ada Al-Itqan fi Ulumil Quran karyanya As-Suyuti. Ada Manahilul Irfan fi Ulumil Quran oleh Al-Imam Az-Zarqani. Ada juga Mabahis fi Ulumil Quran oleh Manna'il Qattan. Ada Asrar Tartibil Quran oleh Imam As-Suyuti. Ada juga Taisirul Bayan li Ahkamil Quran oleh Al-Khatib Al-Yamani. Kemudian ada juga As-Sirat fi Bayani Gharibil Quran oleh Al-Khudairi. Ada At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada Dirasat li Uslubil Quranil Karim oleh Muhammad Abdul Khaliq Azamah. Ya, Azimah. Kemudian ada juga Al-I'jazul Ilmi fil Qur'ani was Sunnah oleh orang Saudi ini, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Muslih, Abdul Jawad As-Sawi, dan lain-lain. Ya, buku Ulumul Quran itu banyak sekali. Ya, nanti dalam pertemuan kalau ada kaitannya dengan pembahasan kita, maka kita akan sebutkan, berikan buku-buku itu sebagai tambahan dari pembahasan yang kita perlukan dari topik-topik yang dijadikan sebagai silabus di dalam perkuliahan kita. Ini mungkin pengantar dari saya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Minggu depan kita baru mulai masuk kuliah. Ya, kita mulai dengan penjelasan apa itu qawaid tafsir. Qawaid tafsir berarti dia namanya tarkib idhafi. Qawaidu at-tafsiri. Nah, kalau masuk di situ harus dijelaskan apa itu kaidah, apa itu tafsir. Setelah kita jelaskan secara bahasa nanti, baru digabungkan. Menjadilah dia satu makna dari apa yang kita maksudkan. Karena setiap ilmu punya kaidah. Likulli ilmin qawaid. Ada nahu, ada qawaid nahu. Ada sarab, ada qawaid sarab. Ada fikih, ada qawaid fiqhiyah. Ada usul fikih, ada qawaid usuliyah. Begitu juga di dalam Al-Quran. Ada tafsir, maka ada qawaid at-tafsir. Ya. Hadis Nabi juga. Hadis Nabi itu ilmunya juga namanya
qawaid hadis. Ya, maka Al-Qasimi menulis bukunya dengan qawaid tahdits. Jadi semua ilmu ada kaidahnya. Nah, apa itu kaidah? Nanti semuanya berangkat dari penjelasan buku namanya At-Ta'rifat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jurjani. Secara bahasa nanti merujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab. Dari Lisanul Arab, Maqayisul Lughah, Misbahul Munir. Oh, ternyata kaidah itu punya makna macam-macam. Kaidah itu artinya al-asas, fondasi, al-aslu. Maka kalau disebut dengan qawaid artinya usul. Kalau disebut dengan qawaid artinya usus. Ada enggak dalam Al-Quran? Ya ada dalam Al-Quran. Ayat 120 berapa? 27 surah Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Ada ayat berapa? 27, 26 surah An-Nahl. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaid. Fakharra alaihimus saqfu min fawq. Jadi di sini ada qawaid. Dan secara gamblang juga digunakan juga qawaid dalam surah An-Nur. Ayat 60. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junah ayyadna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Maka artinya kaidah itu di samping dia pondasi asas, dia juga berarti kaidah itu adalah al-mar'atu al-musinnah. Ya, kalau bahasa kita sekarang wanita yang sudah monofos, al-munqati'ah anil haid, yang sudah terputus dia tidak mendapatkan menstruasi lagi. Kaidah juga disebutkan dalam arti sandaran, tempat duduk yang kokoh. Disebut dalam bahasa Arab namanya pelana kuda. Bangku yang untuk duduk itu namanya kaidah. Disebut dalam bahasa Arabnya dengan haudaj. Haudaj. Jadi kalau duduk situ kokoh dia. Nah, begitu juga ilmu keislaman. Jadi supaya penafsiran kita itu kokoh, mempunyai basic yang kuat, maka dia harus berada di atas kaidah tafsir itu. Fikih juga menetapkan satu keputusan hukum, harus ada kaidah fikihnya supaya dia kuat. Begitu juga ilmu yang lain. Nah, nanti pertanyaannya, apakah kaidah itu memang sesuatu yang bersifat universal, bersifat kulliyah? Karena kaidah dibuatkan definisinya ada Imam Al-Jurjani yang wafat 816 Hijriah itu dengan sebutannya kaidah itu apa? Disebut dengan istilahnya apa? Kulliyah. Kulliyah dia. Kulliyah itu artinya universal. Qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha. Aturan yang bersifat universal yang bisa diterapkan kepada seluruh bahagiannya. Apakah dia bersifat umum atau ada pengecualiannya?
Nah, di sini nanti perdebatan para ulama. Likulli ilmin qaidah, betul. Tapi dalam kenyataannya kaidah itu ada juga pengecualiannya. Kalau kaidah itu tidak ada pengecualiannya, maka dia kulliyah. Tapi kalau ada pengecualiannya, maka tidak disebut kulliyah, tapi disebut dengan aghlabiyah. Aghlabiyah artinya aksariyah. Mayoritasnya, kebanyakannya begitu. Kalau ada yang beda dari yang mayoritas, itu namanya pengecualian. Pengecualian. Nanti ada beberapa tokoh. Al-Imam As-Subki. Beliau tidak sebut dengan qawaid itu kulliyah. Qawaid itu aghlabiyah, aksariyah. Ya, tidak fi jami'i juz'iyatiha, tidak fi aksari juz'iyatiha, fi aghlabi juz'iyatiha. Begitu juga Imam Al-Hamawi, ya, tokoh-tokoh yang lain menyebutnya dengan qadiyah itu tidak kulliyah tapi aghlabiyah atau aksariyah. Contoh, misalnya di dalam ilmu nahwu itu susunan kata-kata yang bagus, kalamuna lafdun mufidun kastaqim, itu apabila ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Fa'il harus marfu. Maf'ul mansub. Sering dicontohkan, daraba Zaidun amron. Daraba Zaidun, tidak boleh daraba Zaidan. Salah. Harus amron, tidak boleh amrun. Maka yang fa'il marfu. Yang maf'ul mansub. Apakah tidak ada pengecualian? Kalau dikatakan iya, bagaimana dengan ayat? Saya baca ayat. Wa idzibtala Ibrahim ma rabbuhu atau mu rabbahu. Wa idzibtala Ibrahim ma rabbuhu. Berarti susunannya salah. Harus fa'il dulu baru marfu. Dia maf'ul mansub. Kalau begitu ayatnya salah itu. Itulah cara berpikirnya para orientalis. Dia melihat susunannya, tidak melihat kaedah itu menjadi kaedah yang menyeluruh atau ada pengecualiannya. Maka di sini ada takwil. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Ibtala fi'il. Ibrahim maf'ul. Tapi muqaddam. Ada takwilnya. Rabbuhu fa'il. Fa'ilnya mu'akhir. Jadi yang menguji siapa? Kan Allah yang menguji. Yang diuji siapa? Ibrahim. Kalau dibaca wa idzi betala Ibrahim rabbahu. Masa Ibrahim menguji Tuhannya? Tidak mungkin hamba menguji penciptanya. Begitu juga dalam sifah dan mausuf. Kalau sifahnya muzakkar, mausufnya juga harus muzakkar. Kalau sifahnya mu'annas, maka mausufnya juga harus mu'annas. Tapi ayat 56 ya surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf itu, kutiba ada islahiyah wa khaufa wa tama, inna rahmatallahi qaribatun atau qaribun.
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Seharusnya kan qaribatun. Rahmat itu muannas. Ya, itulah kaedah yang dibuat oleh manusia. Manusia itu ilmunya Allah yang berikan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak firmankan wa ma utitum minal ilmi illal qalil. Tapi illa qalila. Melainkan sangat sedikit. Bukan sedikit. Melainkan sangat sedikit. Manusia membuat kaidah dengan segala keterbatasannya untuk memudahkan. Tapi kalau untuk mengatur wahyu Allah, tidak bisa. Karena Allah maha segala-galanya. Maka disebutlah nanti, apa itu qawaid tafsir? Oh, qawaid aghlabiyah. Aghlabiyah. Untuk apa? Di situ qawaid aghlabiyah berarti muntabiqah ala aksari juz'iyatiha. Kebanyakannya. Mayoritasnya. Kalau ada minoritasnya, itu adalah pengecualian. Karena ini berkaitan dengan tafsir, maka qawaid aghlabiyah yutawassalu biha al-mufassir fi tafsiril Qur'anil Karim. Yang akan mengantarkan seorang mufassir bisa menafsirkan Al-Quran dengan benar dan baik. Nanti itu akan kita jelaskan ya dengan segala pendapat para ulama nanti kaitannya dengan kaidah-kaidah yang lain, kaidah fikih, kaidah usul fikih, pengecualiannya apa. Maka ada kaidah yang disepakati, nanti ada kaidah yang diperselisihkan. Ya perlu enggak itu ada namanya takwil. Ya, misalnya nanti dalam ilmu tafsir itu namanya ru'yatullah. Apakah orang-orang beriman nanti akan melihat Allah? Ada ayatnya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Di akhir ada wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Mana yang harus pegangi? Maka antara kita dengan Mu'tazilah tidak bisa ketemu. Mu'tazilah la, la itu tidak bisa. Tidak bisa di dunia, tidak bisa di akhirat. Alasannya apa? Nah, nanti ada ayat dalam surah Al-A'raf itu. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Walakin inzur ilal jabari fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Yang namanya ru'yatullah. Apakah kita bisa melihat Allah nanti di hari akhirat? Kata Mu'tazilah, tidak bisa. Karena ayat ini menggunakan lan. Lan itu harfu nafyin wa jazmin li ta'bid. Tidak bisa. Sekarang dan nanti akan datang. Mulai diskusilah dalam keilmuan. Okelah kata jumhur, kami juga menggunakan ayat ini. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tapi kami mau bertanya, yang minta melihat Allah itu siapa? Rabbi arini andur ilaik itu siapa? Manusia biasa
atau seorang nabi dan rasul? Oh, seorang nabi dan rasul. Kalau seorang nabi dan rasul, nabi itu ucapannya, perbuatannya, itu bimbingannya wahyu. Maka wahal yatlubu Musa syai'an mustahila. Apakah Nabi Musa minta sesuatu kepada Allah, sesuatu yang mustahil? Nggak bisa jawab. Yang kedua, walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tara. Disandarkan ru'yah itu kepada jabal. Jabal itu kan gunung, bukit, benda mati. Kita ajak berpikir secara rasional. Kalau kemungkinan itu disandarkan kepada benda mati, apakah kepada benda hidup? Tidak mungkin juga. Oh, mungkin. Nah, kenapa tidak begitu? Ya, itu berdiskusi. Karena Mu'tazilah ini kelompok rasionalis. Kalau kita perang, jangan menggunakan alat yang digunakan oleh musuh kita. Kalau kita gunakan alat yang gunakan musuhnya musuh kita, ya kita harus gunakan juga alat yang canggih. Canggih. Jangan dengan alat kita. Kalau dengan alat kita, kalah kita. Di samping, oke lah, itu ayat itu. Ketika didiskusi, kalian sudah tidak bisa jawab. Sekarang ada ayat lain. Ayat 26 misalnya surah Yunus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu ada surga wa ziyadah dan tambahan bonus. Bonusnya apa? Dijelaskan oleh hadis mutawatir. Al-husna al-jannah wa ziyadah an-nadharu ila wajhir rahman. Hadisnya mutawatir. Mutawatir itu hadis yang tinggi. Ya, kata mereka, jangankan hadis, ayat pun kami belum terima. Kenapa? Karena akal di atas wahyu. Oke, hadis lain, hadis sahih. Bukhari dan Muslim. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badri. Kamu akan melihat Tuhan kamu di hari kiamat sama dengan melihat bulan purnama. Tidak terima juga dia. Ya. Kalau sudah diajak diskusi secara ilmiah tidak terima juga, ya muncullah istilah lakum dinukum wa liyadin. Ya, lakum istilahatukum wa nahnu istilahatuna. Kamu gunakan istilah kamu, kami gunakan istilah kami. Tapi kita sudah jelaskan itu secara ilmiah. Jadi perbedaan-perbedaan itu pasti terjadi. Pasti terjadi dan itulah ya bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Al-Qur'an kaya dengan penafsiran. Maka penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak ada kata selesai. Sampai dengan hari kiamat nanti. Atau dengan bahasa lain, sampai selesai para mufassir-mufassir itu sendiri. Mufassir semuanya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran masih eksis seperti apa adanya. Tidak pernah berkurang, dia tidak pernah bertambah. Maka ketika kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan kemampuan ilmu kita, dengan kehebatannya seorang mufassir, di ujungnya biasa diakhiri dengan wallahu a'lam.
Wallahu a'lam. Allah lah yang maha tahu. Kenapa? Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu bukan buatan bahasa manusia. Maka Allah lah yang maha tahu, maha mengetahui maksud yang sebenarnya. Nanti terjadilah perdebatan di dalam pemahaman Al-Quran, penafsiran Al-Quran. Nanti ada metode, kemudian ada manhaj, ada aliran yang sering kita sebut dengan aliran sufi, ya, sufi, falsafi, dan lain-lainnya. Kalau aliran sufi itu dia melihatnya berangkat dari pemikiran Al-Quran itu ayat-ayatnya, kata-katanya ada dua sisi. Yang pertama sisinya sisi lahiriah. Sisi lahiriah bisa didekati dengan bahasa. Tapi kalau sisi batiniah, cara mendekatinya dengan apa? Karena itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah yang disebut dengan la ya'rifuha illa ashabas suluk. Kecuali orang-orang yang berjalan di atas rel. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah, orang-orang yang dikasihani, dicintai oleh Allah, orang-orang yang mulia di sisi Allah, yang selalu berkomunikasi. Al-Quran sebagai wahyu selalu dibacanya, dihafalnya, dicari tahu maknanya. Sekarang banyak yang ngaku-ngaku mufasir, dia baca Quran aja tidak pernah, hafal Quran juga tidak, baca Qurannya juga lancar juga tidak, ngaku sebagai orang yang bisa menafsirkan Al-Quranul Karim. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Hari sudah mulai gelap. Ya, silakan. Mohon izin, Prof. Iya. Bertanya. Kami udah dapat silabus dari kampus, tapi ketika tadi yang dipaparkan sama Prof, sepertinya ada perbedaan. Mungkin nanti Ziza boleh minta tolong dikirimkan PDF-nya sama Prof. Yang mana? Silabus yang tadi kami dapat dari kampus, tapi berbeda ternyata. Lah iya, saya katakan tadi itu kan garis-garis besarnya. Ya sama juga dengan yang dari kampus juga. Oh, iya. Ada tambahannya, ada materi-materi yang tidak ada di silabus akan kita masukkan di dalam penjelasan kita. Ya, jadi ada tambahan-tambahan tadi itu. Jadi kita akan tambahkan dengan pembahasan-pembahasan dan rujukan-rujukannya. Insya Allah cukuplah, insya Allah kita berapa kali pertemuan sampai selesai di akhir nanti. Hanya materinya memang banyak. Ya, materinya banyak. Dan kita tidak ada namanya mid semester itu tidak ada. Langsung saja keretanya jalan dari Jakarta ke Surabaya. Berhenti-berhenti, tapi tidak mengurangi berhenti itu berarti ada topik-topik yang tidak kita masukkan dalam materi ujian. Jadi semuanya. Jadi kitab-kitab yang tadi kita sebutkan harus dibaca semua dan semua harus memiliki itu. Karena nanti ketika kita menjelaskan itu kita buka bukunya itu. Ya, nanti yang buku-buku bahasa Arab bisa menghubungi Rahmat mungkin ya. Rahmat yang ada di IIQ itu. Dulu sudah saya kasihkan itunya. PDF-nya sudah saya kasihkan dan saya suruh cetakkan, fotokopikan dan dibagikan kepada mahasiswa. Nanti ganti sajalah uang fotokopinya. Ya, karena kita punya fotokopi di IIQ itu.
Dia bisa menghubungi Rahmat ya, tahu Rahmat ya? Belum pernah ketemu dengan Rahmat? Belum. Tanya, mana yang namanya Rahmat itu? Ya, Rahmat pakai peci terus, dia style terus dia. Ya, nanti minta tolong sama dia, daftarkan melalui ketua kelasnya, masing-masing minta dikopikan buku-buku yang berbahasa Arab itu. Paling tidak ada 3 jilid itu. 2 jilid yang Qawaidut Tafsir, yang 1 jilidnya Usulut Tafsir wa Qawaiduh. Itu yang kita akan jadikan sebagai rujukan di samping bukunya Pak Quraisy ya. Pak Quraisy dan buku Abdul Rahim tadi itu. Yang lain-lain nanti kalau ada tambahan-tambahan itu untuk keilmuan kita. Ya, supaya kita betul-betul menguasai qawaidut tafsir itu sebagai satu disiplin ilmu dari ilmu Al-Qur'anul Karim. Ada lagi? Mau nanya, Prof. Ya, silakan. Nama ini kok berisik. Mau nanya tentang ini, Prof. Kan kalau misalkan di ilmu akidah itu terdapat banyak nama, Prof. Ilmu akidah, ilmu fikul akbar, ilmu usuluddin, ilmu dan lain sebagainya. Apakah di ilmu tafsir ini, Prof, ada banyak nama, ya kan? Banyak nama, atau hanya satu saja yang tadi yang Prof katakan ada kaidah tafsir atau kita ilmunya qawaidut tafsir. Ya, qawaidut tafsir. Bukan ilmu tafsirnya, kaidah penafsirannya. Itu yang akan kita pelajari nanti. Dan ini, Prof, kalau misalkan diartikan sebagai ilmu, banyak definisi ilmu juga, Prof. Jadi ilmu juga bermakna kaidah juga, gitu. Ya kan? Ilmu? Kaidah. Iya, kaidah itu akhirnya menjadi ilmu. Kaidah fikih menjadi ilmu qawaid fiqhiyah. Tafsir, qawaidut tafsir menjadi ilmu qawaidut tafsir. Menjadi satu disiplin ilmu tentunya sudah melalui satu proses perjalanan panjang. Kajiannya, kitab-kitabnya, metode-metode yang ditawarkannya, akhirnya menjadilah dia sebagai satu disiplin ilmu pengetahuan. Maka di dalam ilmu keislaman itu berapa banyak ilmunya? Disebutkan kullu ilmin, ya, itu dia ada kullu ilmin itu menjadi ilmu mustaqil. Ya, mustaqil itu artinya mandiri. Awalnya bergabung dia. Kaidah tafsir ada dalam ilmu Al-Quran. Pada mulanya dia masuk dalam pembahasan. Sekarang sudah keluar dia dari pembahasan itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Bangunannya sendiri. Dengan beberapa referensi yang pernah dituliskan oleh para ulama. Sama dengan sababun nuzul. Dulu menjadi pembahasan. Sekarang sudah menjadi ilmu asbabin nuzul. Munasabah. Dulu menjadi pembahasan. Sekarang sudah ilmu munasabah. Apalagi begitulah perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada para ulama yang sudah melahirkan usaha karyanya dengan berbagai kitab-kitab yang sekarang kita mudah saja langsung mengkajinya saja, langsung makannya saja, tidak mengikuti proses sebelumnya, ya, yang nanti kita sebut dengan sejarah dan perkembangan. Sejarah dan perkembangan qawaid at-tafsir itu sehingga dia menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri. Tapi cukup saya kira ya.
Cukup, ini kan pemanasan aja dulu. Oke. Ya. Baru pemanasan kita. Belum belajar, belum. Baru pendahuluan. Ya, nanti kita. Iya, nanti kita tatap muka ya. Insya Allah. Ya, kita tatap muka di kelas. Jadi enak ngajarnya. Oh, di sini enggak, dia dengar suaranya aja kan enggak lihat manusianya siapa itu. Ya, insya Allah. Yang penting kita sehat walafiat. Amin. Amin. Ya, sehat semuanya. Kita nanti berjumpa ya minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin foto bareng boleh nggak, Prof? Oh, boleh, silakan. Oke. Silakan. Mau dipoto dulu. Teman-teman yang masih off cam, tolong on cam ya. Oke, sebentar. 5 rial ya. Siap, sebentar, Prof. Sudah. Oke, sebentar. Gimana sih nih? 1, 2, 3. Nggak dapet nih kayaknya. Nggak dapat. Apa nanti dipotong aja deh dari record, Prof. Oke. Penting gaya aja dulu sekarang. Insya Allah. Ya, nanti kita ketemu lagi insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat selalu, Prof. Ya, amin. Sehat selalu ya. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.